Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang tengah menonton video ini. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Apa itu Isra Mi'raj? Bagaimana itu bisa terjadi? Pasti banyak yang belum tahu dan sudah ada yang tahu tapi belum sepenuhnya. Isra Mi'raj sendiri adalah sebuah perjalanan di malam hari, di mana Isra adalah perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj sendiri merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Isra Mi'raj sendiri diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad karena pada waktu itu Nabi Muhammad telah tengah diguncang masalah, yaitu yang pertama, dua orang terdekatnya yang sangat dia sayangi meninggal dunia. Yang pertama ada pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang kedua ada istrinya, istri yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Seperti yang kita tahu, Siti Khadijah sendiri adalah orang pertama setelah Nabi Muhammad yang masuk Islam. Kemudian juga ada penduduk Taif yang menolak ajakan Nabi Muhammad untuk masuk ke Islam atau menolak dakwahnya. Kemudian ada kaum Quraisy yang makin membenci Nabi Muhammad. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad Isra Mi'raj tersebut, untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Malaikat Jibril bersama dengan Buraq pada malam 27 Rajab menjemput Nabi Muhammad. Kemudian mereka melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dimulai dari perjalanan Isra, yaitu Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, mereka singgah di 5 tempat. Yang pertama ada Mekah, yang kedua ada kota Madian, yang ketiga ada Bukit Tursina, yang keempat ada Bethlehem, yang kelima yaitu Masjidil Aqsa. Kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke langit ketujuh. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga, Nabi Muhammad singgah dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di yang terakhir ini, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril sudah tidak bersama Nabi Muhammad, tidak menemani Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Allah dan berbincang-bincang. Dan saat itu Nabi Muhammad mendapat wahyu, yaitu sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu, kemudian dibawa untuk ke bumi. Dan sebelum itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau dapat?" Nabi Muhammad menjawab, "Sholat 50 waktu, wahai Ibrahim." Kemudian Ibrahim memberi saran, apakah itu tidak terlalu memberatkan bagi umatmu, Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad bernegosiasi lagi ke Allah untuk menegosiasi sholat 5 waktu itu agar diturunkan menjadi 45 waktu. Kemudian turun lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian percakapan yang tadi terjadi sama seperti yang sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi untuk menegosiasikan hal tersebut. Sampai pada akhirnya, di finalnya, Nabi Muhammad sholat 5 waktu, yaitu
seperti yang kita lakukan sampai saat ini, ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian dari peristiwa itu, dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita dapat mengambil hikmahnya, teman-teman. Yang pertama, setiap ada musibah atau kesusahan yang kita alami, yang diberikan Allah kepada kita, pastilah itu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dengan musibah itu. Yang kemudian yang kedua ada, kita jangan malas-malasan untuk melakukan sholat 5 waktu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang muslim, dan jangan bolong-bolong tentunya sholatnya. Nah, itu tadi peristiwa Isra Mi'raj yang dapat kita ambil hikmahnya, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.